Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Tuan dan Nona, terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1023. Aku baik-baik saja Dahi. Baru saja dia berteriak dengan suara keras bahwa Ji Fei tidak boleh naik ke tempat tidur. Dan dia juga mengatakan ingin Ji Fei berlutut di atas mie instan. Sekarang Ji Fei melihat para wanita lain yang menyaksikan kejadian ini dengan senyum di wajah mereka. Dan tiba-tiba mengangkat tangannya dan menepuk kepalanya. Istriku, aku lupa membeli mie instan, beli saja sekarang. Nada bicaranya menggoda dan penuh humor, persis seperti suami yang diperintah istri. Fiuh, haha, serangkaian tawa terdengar di dalam rumah. Li Ruoxi hampir menangis ketika dia melemparkan dirinya ke pelukan Ji Fei. Setelah mendengar kata-kata ini, dia mengangkat tangannya dan mencubit ketiak Ji Fei. Apakah kamu percaya bahwa kamu tidak akan pernah bisa naik ke tempat tidurku? Ji Fei mengangkat alisnya dan menatap wanita di dalam ruangan. Siapa di antara kalian yang ingin aku naik ke tempat tidur? Memotong, para wanita di ruangan itu bersatu dalam pikiran mereka dan mencemooh. Pada saat ini, bahkan jika dia ingin di dalam hatinya, dia harus bekerja sama dalam menyerang Ji Fei. Ji Fei memeluk Li Ruoxi dan berkata, "Istriku, sepertinya aku hanya bisa tidur di ranjangmu." Dahi, para wanita lainnya semuanya bingung dan marah saat itu. Aku tertipu oleh Ji Fei, dia sebenarnya sengaja menjauhkan diri dari mereka. Fiuh, Li Ruoxi tertawa terbahak-bahak dan melotot tajam ke arahnya. Kamu jahat sekali. Orang jahat Ji Fei, Julie adalah orang pertama yang berteriak marah. Orang jahat besar, wanita lainnya mengikuti. Namun, Ji Fei terlihat sangat tenang, seolah-olah dia sama sekali tidak mengambil hati omelan mereka. Dia memegang tangan Li Ruoxi dan berkata, "Istriku, pergilah berganti pakaian denganku." Langsung naik ke atas. Sebelum pergi, Ji Fei menoleh dengan ekspresi ingin dipukuli dan berkata, "Enak sekali punya istri." Dalam sekejap, sinar-sinar dingin yang tak terhitung jumlahnya dengan niat yang putus asa melesat keluar dari ruangan, membuat wanita-wanita lain ingin menjadi gila. Di dalam rumah, Li Ruoxi memeluk Ji Fei dengan erat. "Apakah kamu baik-baik saja?" Ji Fei memeluknya erat dengan punggung tangannya. "Tidakkah menurutmu aku normal?" Li Ruoxi hendak berbicara. "Hanya istriku yang ada di hatiku, bagaimana kalau kamu menyentuh hatiku?" Membenci, Li Ruoxi mengangkat tangannya dan mencubit Ji Fei. Ji Fei berpura-pura kesakitan dan ingin berteriak. "Diamlah, atau aku akan sangat marah." Ji Fei sangat takut sehingga dia segera menutup mulutnya. Li Ruoxi menatap Ji Fei dengan puas. Ji Fei memeluknya erat-erat, dan mereka berdua saling bercumbu sebentar, lalu mulai berganti pakaian. Seperempat jam kemudian, ketika Ji Fei muncul dari atas lagi, para wanita di lantai bawah semuanya tercengang. Ia mengenakan celana panjang hitam, jaket anti-angin berwarna krem, dan rambutnya diikat rapi. Matanya di wajah tampannya seterang dua permata hitam, dan seluruh tubuhnya memancarkan kejantanan. Sekali pandang saja sudah cukup untuk membuat para wanita takjub. "Ini jauh lebih baik daripada daging segar," Kawashima Keiko berkata dengan cahaya aneh di wajahnya yang dingin dan cantik. Tampan Pan An, tapi tidak istimewa. Seng Lingyun tidak dapat menahan diri untuk berseru. "Ji Fei, kamu bisa naik ke tempat tidurku, maukah kamu datang?" Julie lebih terus terang, batuk, batuk, batuk. Ji Fei tercekik oleh ludahnya sendiri. Perasaan indah yang ia rasakan saat melihat ekspresi para wanita itu tiba-tiba menghilang. Mengapa ia merasa seperti telah bertemu dengan sekelompok wanita mesum? Pada akhirnya,
Yang tersisa hanyalah terdiam. Aku tidak keberatan tidur denganmu, Ruoshi. Julie yang memiliki kepribadian periang kembali mengatakan sesuatu yang mengejutkan dan melontarkan godaan besar. Ji-Fei, matanya tanpa sadar menatap ke arah ketiga wanita itu. Amagawa, Jimajiko, Oda Miki, dan Anzai Riko, sambil mengingat bahwa mereka menawarkan godaan yang sama. Pada saat ini dia hanya punya satu perasaan: terlalu banyak orang gila di dunia ini. Terutama wanita gila, dia tidak mau tidak memerasnya hingga kering. Matanya tiba-tiba membelalak, dan dia menatap wanita-wanita itu, berpura-pura marah. Diamlah dan tunggu aku kembali. Fiu, Li Ruoshi tertawa terbahak-bahak, ancamanmu tidak ada gunanya bagi mereka. Ji-Fei tidak menyangka istrinya akan mulai menyabotase dirinya, dan dia terdiam. Sambil menoleh ke arah Phoenix, dia berkata, kamu tinggal di rumah dan lindungi mereka. Aku akan pergi ke kompetisi. Bukankah kamu bilang kamu tidak bisa pergi? Semua orang bertanya. Li Ruoshi bahkan meraih lengan Ji-Fei dan bertanya, mengapa kamu pergi? Begitu mendadak, Ji-Fei mengangkat tangannya dan memegang tangan Li Ruoshi, meremasnya dengan lembut dan berkata, saya menemani tetuaan untuk menonton, bukan naik ke panggung. Benar-benar, Seng Lingyun melangkah maju, menatap Ji-Fei dan bertanya. Dia tidak mempercayainya, karena baru kemarin, Xiao Hongyan meneleponnya dan memberitahu bahwa Hongmen tidak akan mengirim siapapun untuk berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri, dan dia pikir itu tidak normal. Ji-Fei menatap Feng Huang, katakan pada mereka, apakah aku perlu mengambil tindakan? Feng Huang teringat pada rencana Ji-Fei, yaitu membiarkan Ping Chuan Hao menghadang semua musuh, lalu langsung menggelengkan kepalanya. Tuan, tidak perlu melakukan apa-apa. Kenapa? Tanya Kawashima Jizi dengan bingung. Gadis naga, jika naga menang, dia tidak perlu bergerak. Jika naga kalah, Hiroshi Hirakawa akan bergerak. Ji-Fei, apakah kamu melakukan ini kemarin hanya untuk membuktikan bahwa kamu lebih baik dari orang-orang di negeri Yang? Oda Miki tiba-tiba menyadarinya dan berseru untuk memverifikasinya. Bagaimana menurutmu? Ji-Fei bertanya balik sambil tersenyum. Ketiga wanita itu, Kawashima Keiko, Oda Miki dan Anzai Rika, semuanya membelalakkan mata indah mereka dan menatap Ji-Fei dengan tatapan yang tak terbayangkan di mata mereka. Keberanian semacam ini sungguh bukan sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Ji-Fei jelas melampaui imajinasi mereka. Namun, hal itu juga membuat mereka benar-benar lega. Mereka menatap Li Ruoshi dan berkata serempak, percayalah pada Ji-Fei. Tidak ada orang lain kecuali Ji-Fei yang bisa memprovokasi Hiroshi Hirakawa seperti itu. Li Ruoshi awalnya tidak percaya, tetapi sekarang dia benar-benar percaya. Dia mengangkat tangannya untuk membantu Ji-Fei merapikan kerah bajunya dan berkata, hati-hati, kami akan menunggumu di rumah. Ji-Fei tersenyum dan menyentuh wajah Li Ruoshi. Matanya lembut, jangan khawatir. Berbalik dan melihat kerinduan di mata wanita lain, Ji-Fei tersenyum dan mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Dia mengerti hati mereka, tapi dia tahu lebih baik. Hanya istriku yang ada di hatiku. Ji-Fei menjemput An Lao, dan keduanya berkendara ke stadion yang baru dibangun di zona pengembangan. Pada saat ini, bendera-bendera warna-warni berkibar di stadion. Balon-balon udara yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di angkasa, dan slogan-slogan yang memberi inspirasi berkibar tertiup angin, bagaikan para jenderal yang akan berperang. Panggung sementara didirikan di luar tempat acara, dan orang-orang dari segala jenis naik ke atas untuk bernyanyi dan tampil, menciptakan suasana yang sangat meriah. Gu Qingzong,
Penyelenggara konferensi seni bela diri ini berdiri berjajar bersama An Wendong dan lainnya untuk menyambut kedatangan Tuan An. Namun, matanya terus melihat sekeliling, menunggu kedatangan Ji Fei. Mendengar Ji Fei menemani An Lao menonton pertandingan dan mengacaukan seluruh rencananya, dia menjadi sangat marah pada pelaku kejahatan ini. Dia sudah membuat pengaturan untuk mencemooh Ji Fei berkali-kali saat dia datang, membuat Ji Fei tampak buruk. Tepat pada saat itu mobil Tuan An melaju perlahan. Ketika semua orang di tempat kejadian melihat mobil An Lao, mereka semua berdiri tegak. Gu Qingzong bahkan melambaikan tangannya ke arah panggung, dan tempat itu menjadi sunyi. Semua orang mengangkat tangan, menunggu tepuk tangan meriah untuk menyambut Tuan An. Lagi pula, orang seperti Tuan An jarang ada meskipun sudah pensiun, jadi tidak ada tepuk tangan yang terlalu keras. Ketika mobil berhenti, Gu Qingzong, sebagai perwakilan penyelenggara, berjalan cepat untuk membantu membuka pintu. Semua kamera dan kamera video di tempat kejadian diarahkan ke Gu Qingzong. Banyak orang memandang Gu Qingzong dengan rasa iri dan cemburu di mata mereka. Gu Qingxin dipenuhi dengan kegembiraan. Tuan An adalah orang yang berada di puncak piramida. Jarang sekali orang yang bisa bertemu dengannya. Hari ini, dia bisa membuka pintu secara langsung, yang berarti dia bisa naik ke kapal besar ini. Penuh sanjungan, penuh rasa hormat. Tepat saat saya hendak membuka pintu mobil, pintunya sudah terbuka. Gu Qingzong mengira bahwa Tetua An telah turun, jadi dia segera berdiri tegak, tersenyum meminta maaf, dan berteriak dengan hormat, "Halo, Tetua An." Tepuk tangan yang tak terhitung jumlahnya langsung pecah di belakangnya. "Saya baik-baik saja," jawaban Ji Fei tiba-tiba terdengar. Bab 1024 Siang Ruolin yang cerdas. Gu Qingzong merasa seolah-olah seseorang telah menekan titik akupunturnya dan dia berdiri di sana dengan pikiran kosong selama 3 detik penuh. Wajahnya yang tersenyum berubah menjadi wajah penuh kemarahan. Ia melambaikan tangannya ke belakang, dan seketika itu juga keheningan menyelimutinya dan semua orang berhenti bertepuk tangan. Dia tidak menyangka bahwa orang yang menyambutnya adalah Ji Fei. Ini menjijikkan, ini menyedihkan. Dia ingin bergegas maju dan menusuk Ji Fei 2 kali. Ji Fei sudah keluar dari mobil dan berdiri dengan tenang di sampingnya. Tuan An perlahan keluar dari mobil, dan Gu Qingzong sangat marah hingga dia lupa untuk maju untuk menyambutnya. Adapun orang-orang di belakangnya, melihat dia tidak bergerak, mereka tidak bereaksi. "Tuan An, orang-orang sudah pergi dan tehnya sudah terlupakan. Saya tidak menyangka ini akan menjadi kenyataan." Ji Fei berkata dengan ringan, implikasinya adalah dia tidak puas dengan sikap Gu Qingzong dan yang lainnya yang tidak diinginkan. Penatua An melirik wajah Gu Qingzong dan berkata dengan tenang, "Saya sudah santai saja." Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju An Wendong dan yang lainnya. Gu Qingzong bereaksi, diam-diam mengutuk Ji Fei karena telah bertindak licik, lalu dengan cepat membungkuk dan mengulurkan tangannya, "Halo, Tuan An." Tuan An mengabaikannya dan terus berjalan. Gu Qingzong ditinggal sendirian. Ji Fei berjalan melewatinya dan berkata, "Tuan Gu, tanganmu menghalangi." Gu Qingzong dengan cepat menarik tangannya seolah-olah tersengat lebah, dan menatap Ji Fei dengan tatapan penuh amarah. Awalnya dia ingin menyambut Tuan An dan ingin memanfaatkan kesempatan untuk menguasai pengaruh Tuan An. Namun, hasilnya kini berbeda. Dia tidak hanya gagal mendapatkan dukungan, tetapi juga menjadi bahan tertawaan, yang membuat Tuan An sangat tidak senang. Semua ini mengganggu semua rencananya. Semua ini membuatnya benar-benar marah dan geram. Terutama ketika dia melihat orang lain memandanginya. Rasa iri dan hormatnya berkurang,
malah rasa bangganya bertambah. Bagaimanapun, mampu mengandalkan dukungan kuat dari An Lao adalah fondasi untuk kesuksesan yang cepat. Dia melewatkannya, dan orang lain mendapat kesempatan itu. Banyak orang memandang Ji Fei dengan hormat, karena dia adalah orang yang diapresiasi oleh Tuan An, dan dia juga datang dengan mobil yang sama dengannya. Orang seperti itu jelas bukan orang biasa. Gu Qingzong menatap punggung Ji Fei. Matanya dipenuhi niat membunuh. Ji Fei merasakan tatapan Gu Qingzong, berhenti, berbalik, dan memiliki senyum tipis di sudut matanya. Itu seperti ejekan, abaikan saja. Hal ini membuat Gu Qingzong semakin tidak nyaman, semakin marah, dan bahkan ingin membunuh. Ji Fei telah berbalik dan mengikuti di belakang Tuan An. "Halo, Tuan An," ucapan salam dari yang lain pun datang silih berganti. Tuan An menyapa dengan tersenyum. Hal ini membuat Gu Qingzong merasa dadanya penuh dengan kapas. Kesempatan yang seharusnya menjadi miliknya telah hilang. "Tuan An, tribun sudah siap di dalam." An Wendong melangkah maju dan berkata, "Kalau begitu, masuklah, biar aku, orang tua, melihat permainan yang seru itu." An Wendong mengangguk dan menatap Gu Qingzong. "Tuan Gu, silakan pimpin jalan." Dia masih memberi sedikit wajah pada Gu Qingzong. Gu Qingzong bergegas mendekat. "Tuan An, silakan ke sini." Dia menekan semua amarahnya dan bertindak penuh hormat dalam upaya memulihkan citranya. Namun, Tuan An tidak menganggapnya serius. "Ji Fei, tolong bantu aku masuk, orang tua." Desir, semua orang memandang Ji Fei. Mata mereka dipenuhi rasa iri dan cemburu. "Aku tadi iri pada kita berdua, tapi sekarang, saya tahu bahwa Ji Fei adalah orang yang benar-benar mengandalkan An Lao." Ji Fei juga tersentuh oleh kebaikan Tuan An. Dia tersenyum, mengangguk, dan berjalan cepat. Tatapan mata Gu Qingzong menyapu Ji Fei, dan kebenciannya menjadi semakin kuat. Namun tetaplah tersenyum dan pimpin jalan. Melewati tribun pertunjukan di alun-alun, beberapa prajurit yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi sedang menonton pertunjukan. Beberapa prajurit negara naga melihat Tuan An dan berdiri untuk menyambutnya. Penatua An tersenyum dan melambaikan tangannya. "Semua orang harus bekerja keras hari ini untuk menunjukkan martabat dunia seni bela diri negara naga. Jangan khawatir, Tuan An." Semua orang tidak menyangka bahwa Tuan An akan menyemangati mereka, dan mereka berteriak kegirangan. Tuan An mengangguk dan berjalan pergi sambil tersenyum. Gu Qing mendengus dalam hatinya, memutuskan bahwa hari ini dia akan membuat dunia seni bela diri negeri naga kehilangan muka dan menjadi bahan tertawaan. Dia sudah tahu bahwa gerbang merah tidak akan mengirim siapapun keluar, dan dia sudah menyiapkan cara untuk mempermalukan King Chang, yang dikirim oleh Balai Naga. Pada saat ini, dia berpikir dengan jijik di dalam hatinya. Di dalam gimnasium, tempat itu sudah ramai dengan orang. Meski di luar sangat ramai dan bahkan ada pertunjukan, lebih banyak orang yang berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri memilih untuk menunggu di dalam. Kursi-kursi di stadion dibagi menjadi beberapa warna, dan setiap warna mewakili tim suatu negara. Baris depan di tengah berwarna merah, melambangkan kerajaan naga. Di belakang kerajaan naga ada emas, melambangkan kerajaan Yang. Pada saat ini, hanya ada beberapa orang yang duduk secara sporadis di kursi kerajaan panjang, tetapi kursi kerajaan yang di bagian belakang penuh dengan orang. Hiroshi Hirakawa duduk di kursi utama di tengah, matanya sedikit terpejam, wajahnya tenang dan kalem. 7 ninja senior yang tersisa dan bawahan mereka mengelilinginya, membuatnya tampak seperti dewa. Sesekali ada yang melihatnya,
dan meskipun ekspresi Hiroshi Hirakawa tidak berubah sama sekali, mereka masih bisa merasakan tekanan. Mereka segera menoleh ke samping, merasakan hawa dingin di hati mereka. Oleh karena itu, Hiroshi Hirakawa dan orang lain yang duduk di sana menjadi inti. Oleh karena itu, meskipun kerajaan naga berada di barisan depan, tetap saja terasa seperti diinjak oleh kerajaan yang. Ketika Tuan An melihat tata letak ini, alisnya terangkat 2 kali, tetapi dia dengan cepat menekan ketidaksenangannya, melihat ke samping dengan tenang, dan terus mengikuti Gu Qingzong. Meskipun Ping Chuan Hao memejamkan mata untuk beristirahat, napas yang familiar saat Ji Fei masuk membuatnya langsung membuka mata. Saat tatapannya jatuh pada Ji Fei, seluruh auranya berubah, dan niat membunuh pun dilepaskan. Apa yang terjadi kemarin merupakan suatu aib dan penghinaan besar. Para prajurit bangsa naga yang sudah terkagum-kagum padanya merasakan aura ini dan tiba-tiba ketakutan. Beberapa dari mereka bahkan merasa tubuh mereka lemas dan langsung meluncur dari kursi ke tanah. Namun, dia tidak berani berteriak kesakitan. Hal ini membuat udara di tempat kejadian seolah membeku. Ketika ninja negeri yang melihat prajurit negeri panjang begitu ketakutan hingga ia terjatuh ke tanah hanya karena aura yang dilepaskan Ping Chuan Hao, wajahnya langsung menampakkan ekspresi jijik dan ejekan. Melihat betapa pemalunya para prajurit negara naga, kontestan lain langsung dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan. Ruangan yang awalnya suram tiba-tiba menjadi jauh lebih rileks karena adegan para prajurit negara naga ini. Tatapan Ji Fei menyapu wajah prajurit kerajaan naga. Prajurit kerajaan naga tersipu dan segera menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Ji Fei. Tuan An tidak berhenti, namun dia jelas tidak senang. Mata Gu Qingzong dipenuhi dengan kegembiraan. Inilah efek yang diinginkannya. Selama dia terus mempermalukan para prajurit negara naga, Ji Fei pasti akan naik panggung pada akhirnya. Dia percaya bahwa Ping Chuan Hao akan mengambil tindakan pada saat itu. Bagaimanapun, Ping Chuan Hao tidak dapat mentolerir penghinaan kemarin. Jika 2 harimau bertarung, salah satunya akan terluka. Sekalipun dia tidak menyakitinya, langkah selanjutnya tetaplah membunuh Ji Fei. Haha, adik kecil ini benar-benar lucu. Dia sengaja meluncur ke tanah untuk menyambut Tuan An. Aku ingin tahu apakah dia berencana menjadi pengawalku. Jika ya, jadilah pengawalku. Aku menginginkanmu. Siang Ruolin yang tampak ceria, berjalan keluar dari kerumunan sambil bercanda sambil tersenyum. Prajurit bangsa naga yang baru saja bangun tadinya sangat malu. Setelah mendengar perkataan Siang Ruolin, dia langsung menatap Tetua An dan berlutut sambil berkata, "Halo, Tetua An, halo, Tuan An." Dalam sekejap, salam dari orang lain datang silih berganti, bersambung.